Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Allahumma salli ala nabiyil hashimi Muhammadin wa ala alihi wa sallim taslima. Kawan-kawan yang saya hormati, hari-hari sekarang pada bulan suci Ramadan tentu sering kita jumpai banyak orang yang membaca Al-Quran. Mungkin terlebih lagi setelah peringatan nuzul Quran kemarin. Intensitas dan frekuensi orang membaca Al-Quran semakin banyak dan semakin tinggi, bahkan semakin dalam. Kita sudah membicarakan bahwa membaca Al-Quran itu antara lain bisa dilakukan dengan menggunakan mata, karena ada peribahasa dan itu menjadi rumus sosial dan budaya. Jatuh cinta itu dari mata turunnya ke hati, dan itu sudah dibuktikan di mana-mana secara universal di dalam segala aspek kehidupan. Tetapi ketika kita atau seseorang tidak bisa membaca Al-Quran dengan menggunakan matanya, maka Allah sudah menyediakan juga mata pengganti, yakni alat indera. Bisa menggunakan jari untuk yang tunanetra, dan bisa juga menggunakan telinga. Membaca juga. Kawan-kawan sekalian, tetapi membaca Al-Quran tidak sama dengan membaca buku. Al-Quran itu wahyu dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Al-Quran itu bukan karangan manusia. Kalau buku karangan manusia, setelah dia ngarang, setelah buku diterbitkan, lepas. Terserah Anda bagaimana membacanya, mengerti atau tidak. Urusan pembaca. Dan kita sebagai pembaca tidak bisa berkomunikasi secara interaktif dengan pengarang. Tetapi kalau membaca Al-Quran, Al-Quran itu wahyu Allah. Dan Allah sudah menjanjikan dia menjadi petunjuk. Artinya Allah akan memberikan petunjuk kepada orang yang membaca Al-Quran. Ada pertanyaan klasik yang selalu berulang. Bagaimana kalau kita tidak mengerti bahasa Arab? Kita kan tidak bisa mendapatkan petunjuk. Iya, kalau Al-Quran kita pandang sebagai buku. Tapi lagi-lagi saya katakan, Al-Quran itu wahyu dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Al-Quran itu originalnya adalah tanpa huruf, tanpa kertas, tanpa suara. Yang kita baca sehari-hari itu, ulama menyebutnya mushaf. Dia ada kertasnya, ada tulisannya, ada hurufnya. Apa yang tertera di kertas itu bisa salah. Sedangkan Al-Quran itu wahyu. Original, tidak ada huruf, tidak ada suara, tidak ada bentuk.
Sehingga Allah lah yang berkomunikasi langsung dengan kita. Kalau kita sebagai pembaca Al-Quran, maka kita membangun komunikasi dengan Allah. Untuk apa? Untuk meminta petunjuk, untuk memperoleh petunjuk dari Allah dengan membaca Al-Quran itu. Ingat sekali lagi, pada zaman Rasulullah belum ada mushaf, belum ada tulisan. Para sahabat itu bisa membaca Al-Quran awalnya dari mendengar Rasulullah membaca. Rasulullah sendiri memperolehnya dengan mendengar dari Jibril. Jadi membaca Al-Quran itu adalah sebuah interaksi, komunikasi antara diri kita dengan Allah. Bahasa sekarang itu ada yang lebih enak disebut. Jika komunikasi itu connected, benar-benar tersambung dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala, maka tidak ada urusan dengan ente bisa bahasa Arab apa tidak. Nggak ada urusannya. Allah bisa dengan cara dia memberikan petunjuk kepada kita. Kita sudah menunjukkan kepada Allah, saya kepengen banget dituntun oleh Allah dengan membaca Al-Quran ini. Tapi saya nggak ngerti maksudnya apa. Jangan khawatir. Allah yang akan menyelesaikan permasalahannya. Itulah sebabnya kawan-kawan sekalian, para ulama menyebutkan membaca Al-Quran itu harus dengan tartil. Jangan seperti tadarusan membaca Al-Quran yang umum kita temukan pada bulan suci Ramadan. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Bila perlu lebih cepat dari itu lagi. Membaca Al-Quran dengan tartil itu artinya membaca Al-Quran dengan sepenuh hati, dengan jiwa dan raga. Kita harus benar-benar menyerahkan diri kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala pada saat membaca Al-Quran. Itulah sebabnya satu huruf ketika kita membaca Al-Quran dinilai ibadah, satu pahala oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Membaca Al-Quran itu harus berwudu terlebih dahulu. Membaca Al-Quran itu harus menghadap kiblat. Membaca Al-Quran itu diniatkan sebagai ibadah kepada Allah. Menyebutkan huruf-huruf, kata-kata dan kalimat-kalimatnya secara benar. Kalau menyebutkan Bismillahirrahmanirrahim, disebutkan secara benar. Bismillahirrahmanirrahim. Pelan-pelan. Jangan Bismillahirrahmanirrahim. Itu membaca dengan tartil. Dengan membaca pelan-pelan, maka interaksi antara kita dengan Al-Quran, lalu dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala terjalin. Hati kita berfungsi. Kita membaca dengan sepenuh hati, mengharapkan petunjuk dari Allah Subhanahu wa Ta'ala, sehingga meskipun saya tidak paham karena saya tidak bisa bahasa Arab, tetapi Allah menuntun gerak kita, Allah menuntun emosi kita, baik langsung pada diri kita sendiri maupun melalui perantaraan hambanya yang lain. Kawan-kawan sekalian,
banyak cara Allah untuk membantu hambanya, untuk memberikan pertolongan kepada hambanya. Kalau kita sudah membaca Al-Quran dengan sungguh-sungguh, membaca dengan hati, membaca dengan mengerahkan segala kemampuan, baik jiwa dan raga, maka mudah-mudahan Allah akan memberikan kepada kita sebagaimana yang Dia janjikan. Hudan linnas, petunjuk bagi manusia. Jadi kawan-kawan sekalian, setelah kita membaca dengan mata, dengan mulut, dengan telinga, atau dengan alat indera yang lain, maka kita harus tingkatkan lagi membaca Al-Quran itu dengan hati. Al-Quran sendiri menyebutnya secara tartil. Kira-kira begitu yang ingin saya sharekan pada kesempatan kali ini. Mohon maaf apabila terjadi kekurangan dan kesalahan. Semoga Allah Subhanahu wa Ta'ala memperbaikinya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.